Selamat siang, saya mau bertemu dengan psikolog. Tadi sudah janjian. Akan diisi data dulu. Dipanggil menemui psikolog ya. Oke. Mbak ya, silakan masuk. Selamat siang. Siang. Ini benar dengan Mbak Alia? Iya benar. Ya, yang kemarin sudah berjanji ya. Yes. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Hari Alia? ini alhamdulillah baik. Oke. Tadi sebelum dari sini dari rumah apa Saya dari rumah langsung ke sini. dari rumah sini ya. Sehariannya masih kuliah, kerja? Iya, saya kuliah, masih kuliah. Masih kuliah. Oke. Keadaannya sekarang lagi gimana Mbak Alia? Di Ini- kuliah? Di kuliah ini lagi banyak tugas ya. Terus juga banyak ini mau praktek juga. Oke. Hari ini Mbak Alia lagi seneng, apalagi sedih, apalagi gimana? Ini lagi kurang baik nih. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Alia? Jadi gini, saya itu kan anak angkat dari salah satu keluarga Cina. Nah, ayah ibu saya itu udah gak ada. Terus saya diangkat gitu sama keluarga Cina. Tapi saya itu merasa kurang diperhatiin, kurang disayang gitu. Jadi saya sedikit depresi bisa dibilang. Padahal Mbak Alia sendiri kan juga Cina ya? Iya, Tapi kok bisa digituin sama keluarganya? nggak tahu orang tua angkat saya itu sibuk kerja terus. Oh, pantes. Namanya aja orang Cina. Kalau orang Cina kan ini selalu mengutamakan bisnisnya daripada keluarganya, daripada anak-anaknya. Tapi keluarga saya nggak yang begitu banget kok, nggak kayak Cina-Cina yang di luar sana. Tapi kalau nggak kayak gitu, kenapa Mbak Alia merasa dikucilkan di keluarganya? Ya karena saya emang dikucilkan, saya emang kurang diperhatiin, kurang diberi kasih sayang gitu. Jadi saya tuh sedih kalau apa-apa harus diam di rumah, semuanya sibuk kerja. Berarti kan di sini kan Mbak Alia kan merasa kurang dicintai, merasa kurang disayang kan sama keluarga. Iya. Mungkin selain faktor dari Mbak Alia adalah anak angkat, juga mungkin karena keluarga etnis Cina tuh kebanyakan kayak gitu. Klien-klien saya yang berkonsultasi kepada saya tuh kebanyakan yang etnis Cina, dia tuh mengeluhkan hal yang sama kayak Mbak Alia. Tapi Juga malah mementingkan bisnisnya daripada kehangatan keluarga gitu. kok Mbak kayak gitu sih ngomongnya? Keluarga saya nggak kayak gitu Mbak. Tapi itu gini loh Mbak, kalau Cina-Cina tuh mesti tuh seperti Enggak kebanyakan. iya, orang Cina tuh kayak keras kepala, nggak mau dikasih tahu. Ya sudah, saya sudah tidak yakin untuk konsultasi dengan kakak. Saya mau pergi aja. Ya sudah. Apa?
misal aku habis konsultasi kan sama psikolog Arum, masa dia bilang kalau keluarga Cina itu keras kepala, nggak bisa dibilangin. Terus dia bilang kalau aku tuh sia-sia konsultasi sama dia, terus dia juga kayak ada unsur rasisme gitu loh. Masa sih sampai rasis kayak gitu? Iya. Tapi temenku tuh ada yang ini pernah konsultasi sama itu si psikolog Arum itu. Iya. Tapi juga nggak tahu sih. Kayaknya juga responnya kayak gitu. Soalnya dia juga ada unsur Cina-Cinanya gitu. Tapi kayaknya emang gitu deh. Soalnya tadi dia tuh bilang kayak saya tuh sudah biasa nemuin klien yang Cina terus keras kepala, bilang gitu. Masa sih? Soalnya tuh temenku juga pernah cerita kayak gitu. Atau mau ketemu sama dia? Boleh, yuk kapan kita ketemu? Aku WA aja ya. Iya. Halo semua. Halo. Kamu tuh pernah kan itu konsultasi sama psikolog Arum juga kan? Iya, aku juga habis konsultasi di situ. Masa dia bilang kalau keluarga Cina itu keluarga yang egois, keras kepala, terus susah dibilangin gitu. Terus dia juga ada unsur rasis gitu sama aku. Oh, itu saya setuju sih. Kalau misalnya saya juga pernah ngerasain ya di posisi kamu kayak nggak ada keadilan gitu loh. Jadi kita juga harus melaporkan itu kepada kepada lembaga, dan itu tuh emang masuknya tuh ke pelanggaran psikologi. Iya, kayaknya kita harus lapor ke HIMSI deh. Iya, saya setuju. Gimana kalau kita lapor bareng-bareng aja yuk? Boleh? Boleh. Gimana Mbak, ada yang bisa dibantu? Jadi gini, saya mau melaporkan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog Arum. Kenapa memang psikolognya? Dia itu kayak rasis gitu loh. Jadi kemarin kan saya konsultasi, berhubung saya dari keluarga Cina, terus dia bilang kalau keluarga Cina itu emang seperti itu, emang keras kepala, nggak bisa dibilangin gitu. Gitupun juga dengan rekan sahabat saya yang mengalami pelanggaran saat konsultasi ke psikolog Arum. Psikolog Arum ya? Iya. Memang kalau boleh tahu itu masalahnya apa? Konsultasinya tentang apa? Itu tentang saya kan anak angkat dari keluarga Cina. Nah, saya itu merasa kurang diperhatiin, kurang disayang gitu. Tapi psikolog Arum itu tidak peduli gitu dan malah bilang kalau emang keluarga Cina itu seperti itu, emang keras kepala, egois seperti itu, dan bilang pokoknya seperti rasis gitulah. Nah, bukannya memang keluarga etnis itu kayak gitu ya, memang keras gitu ya, di keluarga itu memang kayak gitu. Ya nggak kayak gitu juga. Kan nggak setiap orang itu kayak gitu. Maksudnya nggak setiap orang Cina tuh harus sama kayak gitu, kan beda-beda juga. Tapi ya Mbak, ini kan di keluarga ya. Keluarga itu kan punya pola didik masing-masing ya. Orang tua kan punya caranya masing-masing. Nah, harusnya tuh kan anak itu kan kayak mendengarkan orang tua gitu kan. Nah, caranya orang tua masing-masing pun tujuannya beda-beda gitu. Kalau misalnya keras kan mungkin pikirannya orang tua kan pengennya anak itu kan biar kuat, biar tahan banting gitu Mbak. Kenapa Mbak malah menyalahkan? Iya, tapi saya benar-benar ngerasa kalau nggak diperhatiin gitu sama orang tua saya. Terus juga saya itu dibiarin kayak nggak diurusin gitu. Sebenarnya itu bukan salah psikolognya juga sih Mbak. Soalnya kan psikolognya juga, mungkin psikolog kan pasti menilai secara objektif ya Mbak. Pasti kan lihat dari penilaiannya juga. Nggak mungkin yang harus serta-merta langsung bablas ini ya. Tapi kan pasti ada kayak pertimbangan gitu toh Mbak. Tapi menurut saya psikolog Arum itu bener-bener kemarin tuh rasis sama saya. Jadi dia bilang emang keluarga Cina itu kayak gitu kebanyakan. Nah, kalau tahu saya, itu kalau psikolog tuh kan harusnya tuh kan hanya mendengar saja. Kalau mungkin kan nggak boleh menggunakan perspektif pribadinya kan untuk menilai seseorang. Tapi yang dilakukan beliau itu langsung rasis gitu loh, menyamaratakan semua orang Cina gitu. Kan harusnya kan setiap orang kan berbeda-beda gitu. Kalau aku rasa sih ya Mbak, saya kan tahu Mbak Arum psikologi apa, Mbak psikolog Arum itu tuh kayak gimana, cara menilai itu kayak gimana, saya udah tahu jejaknya kayak gimana gitu ya Mbak. Saya pasti tahu Mbak Arum ini tuh, Mbak psikolog Arum ini tuh punya penilaian tersendiri, ada standar penilaian tersendiri. Mbak nggak boleh kayak gitu, Mbak boleh
langsung silakan diasumsikan lagi Mbak tuh mungkin ada salah sendiri kah mungkin kah ya, bisa diintrospeksi lagi lah gitu, jangan langsung menjudge bahwa itu tuh rasisme, karena ya kita nggak menafik lah, setiap keluarga itu kan pasti ada caranya mendidik masing-masing, cara masing-masing, bisa lah segera diintrospeksi lah, dipikirkan lagi lah gitu loh Mbak. Sudah. Hah? Yaudah ya, cukup itu aja ya, kan udah jelas ya, maksudnya kan dari saya sendiri, saya udah kenal psikolog Arum itu tuh kalau nilai kayak gimana, terus ini dari keluarga Cina tuh kan kayak gimana. Yaudah kita aja ya Pak ya, nggak perlu yang sampai panjang-panjang ini di Tapi kan kayak gitu kan juga itu melanggar gitu loh. Iya, Kan melanggar kenapa kode etik. seakan-akan Mbak membela psikolog Arum gitu. bukan gitu maksud saya, tapi dari penilaian psikolog itu ada standar-standarnya tersendiri, dan untuk rasisme itu sendiri itu kan dari subjektivitas gitu loh, ada subjektivitas, ada standarnya tersendiri. Nah kalau misalnya psikolog ini bisa Mbak psikolog Arum itu bisa mengucapkan kalau oh ini normal kok, itu tuh sebenarnya ada standarnya tersendiri gitu ya Mbak. Bahkan orang skizofrenia pun bisa ada standarnya tersendiri, nggak bisa yang langsung justifikasi gitu ya Mbak ya. Udah jelas ya, silakan keluar aja ya, saya lagi ada urusan. Makasih ya. Iya, aku kan punya temen yang advokat. Kenapa aku nggak laporin ke dia aja ya? Cobalah. Halo? Ini aku mau lapor tentang ini psikolog Arum itu loh. Dia itu melakukan diskriminasi ke aku. Terus dia itu kayak dibela sama Himsi gitu, dan aku tidak mendapat keadilan. Oh iya, kita ketemu aja ya. Oke. Baik Mbak, ada yang bisa saya bantu? Begini, ini saya sudah membawa surat pengajuan. Saya melaporkan hal yang dilakukan oleh psikolog Arum. Dia telah mendiskriminasi saya dan saya juga tidak mendapat keadilan dari Himsi. Baik Mbak, bisa saya terima dulu? Iya. Saya buka ya. Iya. Baik Mbak, saya simpan dulu ya Mbak. Saya buatkan catatan untuk pengajuan ke otoritas yang berwenang. Mbak, ditunggu pemberitahuan lebih lanjut ya. Besok akan saya hubungi kembali untuk di acara persidangan yang akan berlangsung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.